Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezaki Afasel NIM 2207407 akan menyebutkan nama-nama komponen dan cara kerja dan analisa terhadap electric power steering pada simulator electric power steering Toyota Avanza 2011. Yang pertama adalah baterai. Fungsinya adalah untuk mengaliri arus listrik. Dan yang kedua kunci kontak. Fungsinya adalah untuk memutus dan menyambung arus listrik dan mematikan komponen, dan menghidup atau mematikan komponen. Yang kedua sekring. Fungsinya adalah untuk sebagai penjaga arus listrik, penjaga dan pemutus arus listrik. Apabila listrik melewati ampere yang bisa ditampu oleh sekring, maka sekring akan putus supaya terhindar dari konsleting listrik. Yang kedua adalah ECU. Itu adalah sebagai pengontrol utama sistem electric power steering ini. Yang kelima, motor elektrik berfungsi sebagai penggerak bantu dari sistem electric power steering. Lalu yang keenam adalah VSS. Vehicle Speed Sensor adalah fungsinya untuk mendeteksi kecepatan kendaraan pembangkitan signal secara profesional. Tergantung kecepatan kendaraan, yang selanjutnya signal tersebut dikirim ke speedometer dan kontrol modul. Yang ketujuh adalah circuit sensor. Fungsinya untuk mendeteksi tenaga dan arah putaran setir yang dikonversikan sebagai sinyal tegangan listrik untuk dikirim ke ECU. Yang ke-8, on-board diagnostic display. Yaitu untuk indikator itu fungsinya adalah menjadi panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah dengan sistem electric power steering. Yang ke-9, CKP sensor atau crankshaft position sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Berguna untuk mengirim sinyal ke ECU agar dapat bekerja. ECU cara kerjanya adalah untuk menampung data-data yang dikelola oleh sensor dan diberikan di ECU, lalu akan mengopernya ke aktuator atau ke motor. CKP mengambil data dari putaran sensor, gerakan sensor dan kecepatan sensor, lalu mengirimnya ke ECU. Lalu dioper ke aktuator atau motor. Sedangkan VSS sama dengan CKP tadi, mengambil data dari gear sensor, lalu dikirimkan ke ECU dan akan mengopernya ke aktuator atau motor. Lalu onboard diagnostic display
bekerja sebagai apabila ada terjadi kerusakan pada komponen terhadap sensor, maka onboard diagnostic sensor ini akan menyala. Pengujian pada komponen elektrik power steering, maka sensor pada electric power maka fungsi electric power steering tersebut berfungsi pada saat di bawah kecepatan 80 km per jam ke bawah. Apabila pada saat kecepatan 80 km per jam ke atas, maka sistem electric power steering tersebut akan mati dikarenakan demi keselamatan para kemudi dan penumpang di dalam mobil tersebut. Lalu kita akan melakukan pengujian terhadap motor elektronik power steering dan sensor-sensornya. Apabila setir digerakkan, maka motor tersebut juga akan berputar. Setelah kita melakukan pengujian terhadap motor elektronik power steering, dan kita bisa lihat motor tersebut bisa bergerak dengan baik apabila setir kita belokkan, dan motor tersebut juga bergerak. Maka pada saat motor bergerak tersebut, disitulah terjadi keringanan disitulah terjadi motor membantu kita pada saat memutar setir. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.